Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja Jemaat Tangerang, edisi Jumat 7 Januari 2022. Kita siapkan firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kalau pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar boleh kami mengerti setiap firman yang kami akan dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kegedilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Allah mengampuni kamu. Amin. Hidup yang dibaharui, katuan mangka dibaharui. Setiap orang memiliki sejarah kehidupan masa lalu yang menyimpan banyak kenangan. Ada masa lalu yang menyedihkan, yang sulit dilupakan, ataupun kehidupan masa lalu yang menyenangkan, tetapi tidak benar di hadapan Allah. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus bahwa karena mereka telah belajar mengenal Yesus Kristus, hendaknya mereka tidak lagi hidup seperti saat mereka belum mengenal Allah,
yang hidupnya diserahkan kepada hawa nafsu. Rasul Paulus menyampaikan kepada mereka agar mereka yang telah percaya segera meninggalkan kehidupan lama. Mereka lalu terus dibaharui dalam roh dan pikiran untuk mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Manusia baru adalah manusia yang mampu meninggalkan hidup yang lama, membuang dusta dan senantiasa berkata benar, tidak menjadi orang yang suka marah, serta orang yang dalam hidupnya mau bekerja keras, dan tutur katanya adalah tutur kata yang senantiasa memberi semangat baru. Bagaimana dengan hidup Anda? Sudahkah Anda menjalani kehidupan baru bersama Kristus? Sebab orang yang telah lahir baru di dalam Yesus Kristus tidak akan mendukakan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepadanya. Orang yang sudah lahir baru akan nampak dalam kata dan perbuatannya tentang bagaimana ia hidup berkenan kepada Allah melalui cara hidupnya yang dibentuk ke arah kehendak Yesus Kristus. Karena itu, hiduplah menurut pimpinan Roh Kudus dan jauhilah segala hal yang dapat merusak pertumbuhan rohani di hadapan Yesus Kristus yang telah mengasihi dan membaharui hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengakui dengan iman percaya kami bahwa Engkau Tuhan Allah pemilik langit dan bumi, dan seluruh ciptaan ada dalam kendali Engkau ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib. Kami sehat, kami kuat, kami dapat melangkahkan kaki kami di hari ini. Kami tahu bahwa bukan karena kekuatan kami semata, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan kami ada sampai detik ini. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk meninggalkan kehidupan lama kami, membuang segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar kami layak menjalani kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau melahirbarukan kami melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk menjauhi segala hal yang dapat merusak pertumbuhan rohani kami di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk perjalanan kehidupan kami hari ini, umat Tuhan dan saudara-saudara kami, keluarga kami dalam melaksanakan tugas, pekerjaan dan tanggung jawab. Kami yakin Allah menolong dan menyertai setiap kami. Allah menyertai saudara-saudara kami yang boleh melakukan tugas dan aktivitas pekerjaan hari ini. Berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun berada ya saat ini, di dalam menjalani kehidupan mereka. Tuhan jaga dan lindungi, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai ketuk hati mereka, yang mengalami pergumulan dan kesulitan teguhkan iman mereka, yang bersyukur karena ulang tahun dan keberhasilan sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam masa tuanya. Engkau sehatkan dan beri kekuatan untuk menjalani hari-hari tuanya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Berkatilah bangsa kami ya Tuhan. Bebaskan bangsa kami dari COVID-19 dan pulihkanlah perekonomian bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air, mulai dari presiden kami sampai ke RT. Berilah mereka hikmat,
kebijaksanaan, dan kekuatan daripadamu, agar mereka mengayomi bangsa ini dengan menegakkan kebenaran dan keadilan. Mereka melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para pendeta, khususnya pendeta kami dalam jemaat Tangerang, Bapak Pendeta Sakbara. Berkatilah, sertai, lindungi hamba-Mu. Engkau yang memperlengkapi hamba-Mu dalam pelayanannya. Berkati juga dalam keluarga, rumah tangganya, anak-anak dan istrinya. Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong, memelihara kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk para majelis, para pengurus OIG, para panitia pembangunan, dan para panitia HRG dan tim GCA. Berkatilah mereka ya Tuhan, beri kekuatan agar mereka mengangkat tugas dan pelayanan mereka dengan baik dan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sudah berdoa. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Amin. Demikianlah renungan pagi. Salam sehat. Tuhan memberkati.